Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idlan Lidinillah. Saya mengajar mata pelajaran informatika di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Bogor. Pada mata pelajaran informatika terdiri dari 5 bab. Yang pertama, perangkat keras komputer. Bab kedua, sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Yang ketiga, bekerja dengan data. Bab 4, kolaborasi dalam masyarakat digital. Dan yang kelima, konsep berpikir komputasional. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 1, perangkat keras komputer. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai, agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Baik, langsung saja. Perangkat keras komputer. Pada perangkat keras komputer terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian alat input, sebagai contoh keyboard, mouse, scanner, webcam, camcorder, dan kamera digital. Bagian kedua terdapat alat proses, sebagai contoh prosesor, motherboard, VGA, sound card, NIC, dan modem. Kemudian bagian alat output, yaitu ada monitor, proyektor, printer, dan plotter. Dan yang terakhir bagian alat penyimpanan. Sebagai contoh ada hard disk, compact disk, disket, dan flash disk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian tentang alat proses dan alat penyimpanan. A. Perangkat pemrosesan. Pada perangkat pemrosesan terdapat Central Processing Unit atau CPU yang dikenal dengan nama mikroprosesor ataupun prosesor. Merupakan bagian dari komputer sebagai pusat pengolahan data dan pengontrolan kinerja komputer. Pada CPU, sebagai fungsi operasionalnya itu terbagi menjadi 2 unit atau 2 bagian. Yang pertama adalah Arithmetical Logical Unit dan Computer Unit. Pada Arithmetical Logical Unit berfungsi sebagai pusat pengolah data, dan Computer Unit atau CU berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer. Jadi fungsi operasionalnya itu terbagi menjadi 2, Arithmetical Logical Unit dan Computer Unit. Kemudian pada Central Processing Unit atau CPU, kecepatan merupakan parameter bagi prosesor. Kecepatan prosesor itu diukur dengan satuannya Hertz. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat kinerja komputer dan harganya pun semakin mahal. Kemudian prosesor yang beredar di pasaran saat ini didominasi oleh merek Intel dan AMD. Yang kita ketahui, Intel dan AMD ini adalah perusahaan besar yang saat ini banyak digunakan oleh user-user komputer di seluruh dunia. Di sini terdapat data perkembangan dari awal pembuatan hingga tahun 2020. Pada awal pembuatan prosesor Intel pada tahun 1993, kecepatan prosesor Intel itu berada di 133 MHz, yang tentunya pada saat itu adalah merupakan teknologi tercanggih pada masanya. Hingga berjalannya waktu, pada tahun 2020 keluarlah prosesor terbaru dengan memiliki fitur clock speed turbo hingga kecepatan mencapai 5 GHz. Pada data tersebut dapat kita lihat perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga kecepatan prosesor tersebut meningkat berkali-kali lipat dari tadinya satuan dengan megahertz
hingga sekarang mencapai gigahertz. Tentunya dapat membuat kinerja kita semakin cepat, mobilitas kita semakin tinggi. Selanjutnya, yang kedua ada motherboard. Fungsi dari motherboard ini sebagai tempat perangkat-perangkat internal. Nah, sebagai contoh, di sini terdapat bagian-bagian dari alat proses. Di sini adalah wadahnya atau tempatnya dari alat pemrosesan. Terdapat CPU atau prosesor, terdapat memori, kartu grafis, kartu suara, dan LAN card. Semua menempel pada motherboard. Kemudian yang ketiga ada kartu grafis. Kartu grafis ini atau VGA, Video Graphic Array, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Ini adalah sebuah contoh dari VGA. Terdapat komponen-komponen yang ada pada VGA ini. Kemudian yang keempat adalah kartu suara atau sound card, yang mana sound card ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara dan sebaliknya. Nah, di sini terdapat contoh kartu suara atau sound card. Kemudian yang kelima ada kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Nah, jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Ini adalah gambar dari NIC. Kemudian yang keenam ada modem. Modem ini merupakan singkatan dari modulator demodulator, di mana kedua kata ini memiliki arti, yaitu modulator merupakan bagian yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap dikirimkan. Sedangkan arti dari demodulator merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima dengan baik. Dengan kata lain, modem adalah jenis alat komunikasi dua arah. Ini terdapat beberapa contoh dari modem. Ada modem internal, eksternal, modem GSM, dan modem ADSL. Kemudian B, perangkat penyimpanan data. Yang pertama ada memori. Memori merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Nah, pada memori ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Random Access Memory atau RAM, yaitu RAM dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai instruksi program. RAM termasuk sebagai perangkat yang bersifat sementara. Data yang ada pada memori dapat saja hilang. Nah, di sini adalah fungsinya untuk membaca sebuah data sebagai penyimpanan bersifat sementara, kemudian membantu multitasking perangkat, mempercepat kinerja proses informasi komputer. Jadi, semakin tinggi kapasitas RAM, maka semakin cepat penggunaan sebuah program. Sebagai contoh, penggunaan program atau penggunaan RAM dalam hal multitasking pada perangkat handphone. Ketika kita membuka beberapa aplikasi, maka akan terasa kinerja dari RAM tersebut. Semakin banyak aplikasi yang dijalankan, maka akan semakin berat program tersebut dijalankan. Kemudian yang kedua ada Read Only Memory atau disingkat sebagai ROM. ROM ini adalah tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen. Komputer hanya dapat membaca data dan perintah yang terdapat pada ROM. ROM berisi program-program bawaan dari pabrik. Kemudian penggunaan ROM umumnya hanya digunakan dalam penyimpanan firmware. Kemudian di sini ada media penyimpanan.
Media penyimpanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, media penyimpanan internal dan media penyimpanan eksternal. Pada media penyimpanan internal atau disebut hard disk atau hard drive, saat ini terbagi dua jenis. Yang pertama ada HDD atau hard disk driver. Yang kedua adalah SSD atau solid state drive. Kemudian media penyimpanan eksternal. Penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Di sini sebagai contoh ada flash drive atau biasa disebut flash disk, ada CD dan DVD, kemudian ada Blu-ray dan HD DVD. Sekian dari pembahasan ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga ilmu yang kita peroleh kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.